teman-teman semakin semangat karena semakin dekat mendekati ujian tes UMPTKI dan UTBK-nya. Semoga teman-teman semakin semangat belajarnya dan lolos ujiannya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini teman-teman kita akan bahas soal UMPTKI terbaru, yaitu soal UMPTKI 2019-1911. Kita melanjutkan dari soal yang sebelumnya. Buat yang belum menonton video yang sebelumnya, boleh cek di video kita, itu ada. Ini hari ini kita akan lanjutkan. Oke, kita langsung bahas di soal UMPTKIN 2019-1911, kodenya 1911. Kali ini kita akan mulai dari soal nomor 7, soal bahasa. Sebenarnya pengen kita mulai dari soal 1 sampai 6, cuman soalnya panjang-panjang. Jadi kita cuma hemat waktu, seperti tips dan trik. Kerjakan soal yang mudah dan kerjakan soal yang sedikit waktunya, karena kita akan banyak menjawabnya ketika kita gunakan yang sedikit waktunya. Nomor 7, soal UMPTKI 2019, kode 1911. Fatma dikenal karena kepribadiannya yang tegas dan dominan. Karenanya ia dianggap titik-titik oleh banyak orang yang mengenalnya. Jadi kuncinya adalah tegas dan dominan. Tegas itu positif dan dominan itu bisa negatif, bisa positif, tapi kita lebih ke negatif. Pilihannya adalah kambing hitam. Kambing hitam ini tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kambing hitam itu seperti kayak disalahkan, sementara dia tegas dan dominan. Bukan yang disalahkan. Pemberani itu bukan disilang. Pemberani itu dia positif banget, dia tegas saja, dan dominannya itu kurang tepat. Pemberani ini lebih sesuai tepatnya. Keras kepala itu beda dengan dominan. Tetapi egois itu tegas, ngikut, tapi dominan juga dia terlalu lebih ke egois. Jawabannya jadi delta. Untuk soal nomor 8, Profesor Hukum Islam percaya bahwa para mahasiswa dapat mengerjakan ujian secara lebih baik melalui pencarian jawaban secara mandiri dan mendorong untuk menerapkan metode ... sebagai persiapan ujian. Jadi metodenya ada heuristik, ilmiah, diskusi, atau demonstrasi. Jadi Profesor Hukum Islam percaya bahwa para mahasiswa dapat mengerjakan ujian secara lebih baik melalui pencarian jawaban secara mandiri. Jadi secara mandiri dan mendorong untuk menerapkan metode yang secara mandiri. Kuncinya mandiri ya. Secara mandiri. Heuristik ini adalah penemuan hasil kerja sendiri. Untuk soal-soal seperti ini teman-teman kalau bingung bisa cek di KBBI. Ilmiah ini bisa, cuman ini tugas, bukan kayak penelitian gitu. Jadi kurang tepat. Diskusi itu tidak mandiri, jadi ini kelompok, kurang tepat juga. Demonstrasi juga itu tidak mandiri, ada audiensnya, ada pesertanya, ada penyajinya. Jadi yang memang lebih tepat itu adalah heuristik. Oke, selanjutnya nomor 9. Oke, sebelum nomor 9, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Tandanya teman-teman pengen lolos karena selalu teman-teman update pembahasan soal-soal UMPTKI UTBK. Jadi, setiap kami update, teman-teman itu nanti ada notif di handphonenya, ada pembahasannya untuk belajar di rumah dan sambil santai sambil nonton. Jadi jangan sampai teman-teman yang belum subscribe lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Oke, nomor 9. Jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang ... dia harus belajar keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Jadi, jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang pandai, sejahtera, sukses, terampil, pandai bisa jadi ya, sejahtera, ahli di bidang fikih nahwu yang ahli di bidang fikih dan nahwu yang ... Yang pandai bisa ya, ahli di bidang fikih dan nahwu yang pandai bisa. Yang sejahtera nggak mungkin, yang sukses nggak mungkin. Kalau yang terampil dan pandai ini bisa dua-duanya. Tapi
Dia harus belajar keras di pesantren dan membaca buku kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Yang kuncinya untuk mendapatkan keterampilan. Keterampilan berarti jawabnya terampil, delta. Untuk soal nomor 10, Ahmad merasakan manfaat wisata keluarga sebagai titik dalam menentukan masa depannya. Jadi wisata keluarga itu sebagai peluang atau ancaman atau masalah atau tantangan. Semuanya negatif, ancaman negatif, masalah negatif, tantangan negatif kecuali peluang ya. Peluang jadi jawabannya ya. Jadi wisata keluarga itu sebagai peluang bukan ancaman buat Ahmad untuk menentukan masa depannya. Nomor 11, ketika perusahaan telah mencapai 100 pekerja lulusan perguruan tinggi, maka dilanjutkan untuk merekrut kandidat lebih berpengalaman. Jawabannya kerugian, target, kuota, atau harapan. Jadi ketika perusahaan telah mencapai kerugian, nggak mungkin ya, kerugian 100 pekerja lulusan perguruan tinggi, maka lanjutkan untuk merekrut pengalaman nggak mungkin. Ketika perusahaan telah mencapai target 100 pekerja lulusan perguruan tinggi, maka dilanjutkan untuk merekrut kandidat lebih berpengalaman. Jadi ini bisa benar ya, mungkin. Jawabannya B. Kalau kuota, ketika perusahaan telah mencapai kuota 100, nggak kurang tepat. Ketika perusahaan telah mencapai harapan 100 pekerja lulusan perguruan tinggi, maka dilanjutkan untuk kurang tepat juga. Jadi jawabannya berapa? Nomor 12, antusiasme Kamil untuk menjadi atlet pencak silat profesional ketika dia menyadari harus berlatih beberapa jam sehari. Jadi antusiasme Kamil itu bertambah atau berkurang atau menggila atau menggebu ketika dia tahu harus berlatih beberapa jam sehari. Itu negatif ya. Jadi yang negatif sini bertambah ini positif ya, jadi semakin semangat dia menggila, semakin semangat, menggemu semakin semangat. Dan terakhir yang negatif cuma satu, itu berkurang. Jadi semangatnya berkurang ketika tahu harus berlatih beberapa jam sehari. Nah, ada trik ini yang saya ingatkan. Ada 2 trik. Yang pertama, ketika teman-teman tahu kedepannya itu lebih sulit, pasti dia negatif ya. Kedepannya ada tantangan, dia negatif. Dan trik kedua yaitu teman-teman lihat pilihannya. Ketika seperti ini, semuanya ini positif, hanya satu yang negatif, sangat kemungkinan besar adalah yang jawabannya itu adalah berapa, yang negatif sendiri gitu. Itu 2 tipsnya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal matematika atau matematika dasar, soal TKD kuantitatifnya, UMPTKN 2019 1911 kodenya. Nomor 20, soalnya adalah tahun ini Pak Abdullah membayar zakat sebesar Rp58.750.000. Berapakah harta Pak Abdullah yang dizakatkan bila ia menggunakan 2,5% dari hartanya untuk membayar zakat? Jadi uang yang untuk membayar zakat Pak Abdullah itu 58.750.000. Nilai zakat yang digunakan oleh Pak Abdullah itu 2,5%. Terus berapa nilai harta total Pak Abdullah? Jadi 100%-nya berapa? 100%-nya itu berapa? Kalau bahasa itunya 100%-nya itu berapa nilainya? Jadi yang pertama kita cari 100% dibagi 2,5%. Ini jadi berapa? 100 bagi 25 itu 40 ya. Jadi 40 kali segini nilai uangnya. Jadi tinggal dikali saja 58.750 dikali 40. Gampang banget ya. Jadi kita kali 58.750, ribunya kita simpan aja ya. 8.000 dikali 4. Nolnya kita simpan. Ini kita simpan, ini kita simpan ya, ingat ya. Nolnya ada 4 yang kita simpan. 0 kali 4, 0, 4 kali 5, 20, 2, 4 kali 7, 28 tambah 2, 30, 3, 4 kali 8, 32 tambah 3, 35, ini 3, 4 kali 5, 20 tambah 3, 23. Jadi nolnya tadi disimpan 4, berarti tinggal tambah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti 2,35 miliar. Bravo, jawabannya gampang banget. Cuman teman-teman harus mengerjakan perkalian saja. Tuh soal nomor 21, gampang kan? Jadi tonton sampai akhir. Jangan sampai ada soal gampang teman-teman nggak bisa. Soal nomor 21.
X dan Y sama dengan, soalnya nilai X dan Y adalah positif. Saya tulis X dan Y positif, di mana X sama dengan K per Y dan K bilangannya konstan. Bila nilai X dinaikkan 50%, maka nilai Y turun sebesar berapa persen dari pilihannya. Jadi, X dan Y positif, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya itu nilainya positif. Jadi ini saya kasih ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah yang positif. 0, negatif, segala macam pecahan itu bukan. X sama dengan K per Y. K itu konstan. Konstan ini nama lain konstan itu adalah tetap. Jadi tetap 2 atau tetap 5, tetap 7, nggak berubah asalnya dari konstannya. Ini biar mudah, kita buat gini aja ya. Ini jadi perkalian silang bisa ya. X dikali Y sama dengan K. Oh, jadi X dikali Y sama dengan K gitu. Kita misalkan, biar sangat mudah kita misalkan saja. X dan Y-nya itu X, Y sama dengan K. Kita misalkan 2 dikali 2 sama dengan 4 pastinya ya. Dan 4 ini konstan kata dia. Kalau misalnya X-nya kita naikkan 50%. 50% dari 2 itu 1, berarti 3 ya. Jadi 3 Y sama dengan 4. Y, yang ditanya Y ya, Y sama dengan 4 per 3. Nah, Y-nya yang awalnya 2, Y awalnya 2 menjadi 4 per 3, itu turun berapa persen kata dia. 2 dari 2 ke 4 per 3. Nah, ini agak teman-teman susah, biar mudah gini. Dibuat sama-sama penyebutnya 3. 2 itu kalau penyebutnya 3 berarti sama dengan 3 kali 2, 6. 6 per 3 itu kan 2 ya, sama. Jadi dari 6 ke 4 itu turun berapa persen? 50% bukan. 50% dari 6 itu 3, bukan ya. 75% juga bukan, lebih besar lagi. 66% itu bukan. Dan 6 ke 4 itu sebenarnya, kalau 6 ke 4 itu 33%, kalau 6 ke 2 itu 66%. Jadi jawabannya alfa, 33/3%. Karena 6 ke 4 itu selisihnya 2, 2 itu 3/3 dari 6. Gampang kan? Oke, soal nomor 22. Soalnya adalah seorang pengembang kawasan, developer perumahan ini kayaknya, ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter persegi. Ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Berapakah X? Jadi seorang pengembang itu akan mempunyai lahan seluas X meter persegi. Kita belum tahu berapa luasnya. Dan 1/5 dari semuanya itu, 1/5 dari lahannya, 1/5 dari X itu akan dibuat lahan hijau. Mungkin bisa taman, bisa pepohonan dan sebagainya ya. Taman yang berisi pepohonannya. Dan 4/5 dari tanah itu akan dibangun 1000 unit rumah. Akan dibangun 1000 unit rumah. Dan setiap unit, satu unit rumah itu adalah 100 meter persegi. Berarti kalau satu unit 100 meter, 1000 unit itu berapa? Berarti kita kali ya. 100 dikali 1000. Gampang ya? Sama dengan 100.000. Sudah langsung. Nih. 100.000 meter persegi nih. 100.000 meter persegi itu 4/5 dari lahan. 4/5 dari lahan itu 100.000 meter persegi. Berarti 1/5-nya berapa? Karena yang kita tanya X-nya seluruhnya ya, berapa lahan seluruhnya. Berarti 1/5 X-nya berapa? Ini gimana? Ini caranya ketika ini 4/5, kita nyari 1/5-nya, berarti 100.000 ini tinggal dibagi 4 aja. Berarti ini 100.000
tinggal dibagi 4. 100 bagi 4, 25. Berarti 25, nolnya tinggal masukin, 25.000. Berarti seperlimanya itu adalah 25.000 meter persegi. Berarti ketika yang ditanya totalnya X itu, atau seperlima tambah 4/5 kan sama dengan 1X ya. Berarti tinggal dijumlahin aja. 4/1000, 100.000. 100.000 ditambah 25.000. Apa kan? 100.000 tambah 25.000, 125.000. Jawabannya Charlie. C. Gampang kan? Oke, untuk nomor 23. Soalnya, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa adalah 7,8. Setelah ada satu orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85, nambah 0,05. Berapakah nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru tersebut? Nah, saya tulis gini ya. Nilai rata-rata 40 siswa itu adalah 7,8. Dan nilai rata-rata gabungan 40 siswa ditambah satu orang siswa yang baru tadi 7,85. Nilai siswa baru itu berapa? Nilai siswa yang baru itu tadi berapa nilainya? Nah, ingat, catat, ini perlu dan sering banget keluar di beberapa soal UMPTKIN dan UTBK. Jadi jangan sampai salah. Ini rumusnya ya. Rumusnya adalah nilai rata-rata X bar itu sama dengan, ini total aja ya, rata-rata total X bar dikali N-nya ada berapa, ditambah, ini N1 boleh, ini X bar 1 aja ya, biar nggak berubah. Ini X bar 2 dikali N2 per N total. Nih. Ini jangan sampai lupa ya, rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan atau rata-rata total itu 7,85. Tinggal dimasukin 7,85. Rata-rata N1, rata-rata 40 siswa tadi adalah 7,8. Ini titik ini berarti dikali ya. Dikali N1 jumlah siswanya. Yang pertama ada 40. Terus ditambah X2-nya, rata-rata 2-nya, nilai 2-nya maksudnya, ini bukan nilainya atau jumlahnya, kita misalkan B ya, kita misalkan B yang anak baru, B dikali N-nya ada satu orang, jadi kali 1 aja, per jumlah total 40 tambah 1, 40 tambah 1 berarti 7,85 dikali 7,8 kali 40 tambah B kali 1 B ya, per 40 tambah 1, 41. Tinggal pindah, ini kali sini ya. 7,85 dikali 41 sama dengan 7,8 kali 40 tambah B. 7,85 dikali 41 itu 321,85. 7,8 dikali 40 itu 312 tambah B. Nah, kalau udah kayak gini gampang kan? B 312 pindah ruas jadi kurang 321,85 dikurang 312. Positif pindah ruas jadi negatif ya. 321,85 dikurang 312 itu adalah 9,85. Temu ya, 9,85 delta. Gampang banget. Nomor 31. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Ingat, tidak benar mengenai gambar di bawah ini. Gambarnya ini ya. Lingkaran, ada dua garis bersilang, diarsir A dan B. Mana pernyataan yang tidak benar? A. Luas wilayah A sama dengan luas wilayah B. Ini sama sini sama ya. Benar. Luas wilayah yang diarsir, yang merah, sama dengan luas AB.
Enggak, ini tidak ya. Coba kita lihat C. Sudut A sama dengan sudut B, sama ya. Dari gambarnya sama. Sudut A sama dengan sudut B, benar. Yang D, sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut salah satu wilayah dari arsir. Ini benar juga. Kenapa? Sudut A ini, besar garis ini ya. Nih, garis ini, pelurus ini adalah 180. 180 dikurang sudut salah satu yang wilayah di arsir dikurang ini. Berarti benar ya. A ini adalah 180 dikurang ini. Ini benar. Jadi jawabannya bravo, fix, pasti benar. B. Nomor 32. Garis A dan B adalah satu garis lurus. Berapakah besar nilai Y per X plus Y? Ini masih ada hubungannya dengan 31 ya. Ketika garis lurus, ingat itu adalah 180 derajat. Nah, dan kita pertama cari X dan Y-nya dulu. X-nya ada 3, ini rata ya, dibagi rata. Berarti X itu adalah 180 karena ada 3, X-nya dibagi rata, dibagi 3. 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Y-nya, Y sama dengan 180 ya. Dari sini ada berapa Y-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 180 dibagi 5 itu adalah berapa? 180 dibagi 5 itu adalah 36 derajat. Jadi yang ditanya ini Y per X plus Y. Y-nya 36 per, di bawah sini aja ya, Y-nya 36 derajat per X-nya 60 ditambah 36, berarti sama dengan 36 per 96. 36 per 96 itu adalah yang lebih besar penyebutnya. Yang lebih besar penyebutnya hanya ini dan ini. Ini lebih besar, lebih kecil penyebutnya. Berarti 1 per 24 sama 3 per 8. 1 per 24 tidak mungkin sebanding dengan ini. Ini pasti salah. Jadi jawabannya delta. 3 per 8. Kalau nggak percaya teman-teman, 3 per 8 itu adalah 36 per 96 ini sama-sama dibagi 12. 36 dibagi 12, 3. 96 dibagi 12, itu 8. Atau 8 dikali 12. 2 kali 8, 16. 1 kali 8, 9. 96 kan? Benar, jadi 3 per 8. Delta. Oke lah, kita lanjut soal nomor 33 dan 34. Jangan sampai nggak nonton dan nggak paham soal nomor 33, 34, dan 35. Yuk, kita bahas. 33, 34. Berapakah panjang bangunan di atas? Ini adalah sebuah bangun persegi panjang ya. Lebarnya 6, sisi miringnya 10. Ingat, nih rumusnya. Ini ketika rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras. Teman-teman harus ingat. Pitagoras. Ketika ditanya sisi sampingnya, nih ya. Ini ada Pitagoras, diketahui sisi miringnya dan sisi sampingnya. Yang ditanya panjangnya, X-nya ya. Ingat, rumus Pitagoras itu adalah kalau ditanya X sama dengan akar R kuadrat yang dipanjang dikurang yang pendek, gitu aja ya. Kurang Y kuadrat. Tapi kalau yang ditanya X-nya, ditanya Y-nya, Y sama dengan R kuadrat dikurang Y kuadrat. Ingat, kalau ditanya yang sebelum R, sisi miringnya, berarti ditambahin, karena ini yang paling panjang, tinggal ditambahin aja. X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini ya rumusnya. Jangan lupa dan terus diingat selalu. Nih, saya kasih lingkaran. Nih, intinya gampang banget. Terus yang ini, soal di atas ditanya sisi sampingnya, jadi tinggal kita cari X sama dengan R kuadrat
dikurang Y kuadrat. R kuadratnya adalah 10 kuadrat dikurang Y kuadratnya adalah 6 kuadrat. 10 kuadrat 10 ke 10 100. 6 kuadrat 6 kali 6 36. 100 dikurang 36 64. Akar 64 adalah 8 kali 8. Jadi 8. Jawabannya bravo, gampang banget. Oke, soal nomor 34. Soalnya adalah jika PS sama dengan SR, maka berapakah panjang QS? Panjang QS-nya berapa? Jadi panjang dari sini ke sini berapa? Yang pertama, kita cari adalah panjang PR-nya. Sama dengan rumus Pitagoras ini. Ini siku-siku ya. Yang ditanya PR-nya. Jadi, kita mencarinya adalah PR sama dengan, ingat ya, sisi miring dikurang sisi samping. QR kuadrat dikurang QP kuadrat. QR-nya itu adalah 20 kuadrat dikurang QP-nya adalah 12 kuadrat. 20 kali 20 400 ya. 12 kali 12 kuadrat adalah 144. 400 dikurang 144 berapa? Yuk kita coba di sini ya. 400 dikurang 144. 10 6 9 kurang 5 9 kurang 4 5 4 3 kurang 1 2 256. Akar 256. Akar 256 itu berapa teman-teman? Kita cari. Akar 256 itu kalau nggak salah 13. Kita coba buktikan ya. 13 kali 13 3 kali 3. Bukan 13. 19 coba. Atau 16. 16 kali 16. 6 kali 6 36. 3 6, 1 kali 6, 6 tambah 3, 9. 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1. 6, 9 kurang 6, 9 tambah 6, 5 ya, 25. 15 tambah 2 ya, 256. Berarti 256 itu adalah 16. Jadi udah diketahui PR-nya ini adalah PR-nya adalah 16. Berarti kalau dari PS dan SR-nya sama, kata dia 16 dibagi 2. Berarti ini 8, ini 8. Gampang. Sekarang ditanya QS-nya. Ditanya QS-nya sama rumus Pitagoras juga, tapi yang segitiga dalam. Tuh, ganti yang ini ya. Sekarang QS-nya. QS sama dengan, ingat rumus Pitagoras tadi, kalau sisi miring yang ditanya berarti ini tambah ini, sisi samping tambah sisi samping. QP kuadrat ditambah PS kuadrat. QP-nya berapa? 12 kuadrat ditambah PS-nya berapa? 8 kuadrat. Jadi jumlah 12 kali 12 144. 8 kali 8 64. 144 tambah 64. 44 tambah 64. 8 10 2. 208. Akar 208. Ketemu 208 itu adalah jawabannya. Maaf, belum tak tulis ABC-nya. 208 itu adalah bravo. Ini bravo. Bravo. Oke, nomor 35. Soalnya adalah Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang di rumahnya yang berbentuk persegi. Apabila sisinya dinaikkan sebesar 50%, maka luas kolam Pak Bagus adalah titik-titik dari luas semula. Jadi, Pak Bagus kolamnya persegi. Persegi itu ya, sisi kali sisi ya, sisinya sama. Jadi persegi panjang, yang panjang dan lebarnya sama. Ini persegi. Terus apabila sisinya dinaikkan 50%, jadi dipanjangin dari misalnya dari 2, 50% dari 2, 1 berarti 2 jadi 3. Maka luas kolamnya itu berapa dari luas semulanya. Makin besarnya berapa kali, maksudnya gitu. Oke, yang pertama, ini biar lebih mudah kita misalin aja ya. Perseginya, kita misalkan 2 ya. Sisinya 2 berarti luasnya sisi kali sisi 2 kali 2 ya.
atau 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau dinaikkan 50%, 50% dari 2 itu 1, berarti jadi 3 ya. Jadi 3. Mungkin lebih kurang segini lah ya. Ini 3 berarti luasnya 3 dikali 3, 9. Jadi selisih dari luasnya yang 4 ke 9, teman-teman boleh berapa aja permisalannya, tapi dinaikkannya sebanyak 50% ya. Jadi kalau 10, 50% dari 10 itu 5, jadi 15. Kalau 20, 20%, 50% dari 20 itu 10, jadi 30 dinaikinnya. Terserah teman-teman, angkanya yang teman-teman mudah. Dan menurut saya, angka yang paling kecil itu ada yang paling mudah teman-teman untuk permisalkan. Jadi dari 4 ke 9. Dari 4 ke 9, awalnya 4 jadi 9. Berapa persen kah naiknya dari 4 ke 9 ini gitu. Kalau 50% dia turun, lebih kecil nggak mungkin ya. 75% nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Kalau 125 mungkin, dan 125 itu mungkin. Dan 4 ke 9 itu adalah 4 ke 8 aja dia 100% ya, 100% nggak nih? Ini 100%. Dan 8 ke 9 itu kan 1, berarti 1 dari 4 itu adalah 25%. Jadi, jadi 25%, berarti dia naiknya luas kolamnya itu berapa dari semula? 4. Apabila sisinya dinaikkan 50%, maka luas kolam adalah 125% dari luas semula.